Hai gengs, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan tentu saja Dewi di sini. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk membuat cake puding, jadi puding yang ada cake-nya. Karena ada beberapa tahapan, jadi saya akan memvideokannya satu persatu dulu tahapannya. Ingredients yang ada di depan kalian saat ini adalah ingredients untuk membuat sponge cake-nya. Oke, kalau gitu sekarang come on kita mulai, gengs. Nah, di sini kalian lihat ada sekitar 2 butir telur, tapi sebenarnya ini adalah 1 butir telur utuh dan 1 butir kuning telurnya saja. Lalu di sini saya memakai setengah sendok teh vanila bubuk, teman-teman boleh pakai vanila pasta atau essence. Lalu kemudian di sini ada setengah sendok teh SP. Kalau kalian nggak punya SP nggak apa-apa, tinggal di skip aja. Lalu di sini ada 1 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng, oke? Kemudian di sini ada 50 gram gula pasir dan 50 gram tepung terigu. Nah, ini sudah saya siapkan ya loyang dengan ukuran diameternya 18 cm yang sudah saya olesi dengan butter dan saya taburi terigu. Oke, kalau gitu mari kita mulai, gengs. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita masukkan telurnya dengan gulanya dan vanila. Juga SP jangan lupa. Oke, sekarang kita aduk perlahan. Ini teman-teman bisa lihat ya, warnanya sudah putih dan mengembang pucat ya. Sekarang kita turunkan kecepatannya. Lalu kemudian kita masukkan tepung terigu secara perlahan aja ya. Dan minyak goreng tadi ya. Aduk secara perlahan-lahan ya. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kita matikan. Ya, tuh adonannya akan bagus seperti ini ya, teman-teman. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Nah, sudah ya ini teman-teman, adonannya sudah masuk ke dalam loyang. Sekarang kita oven dengan suhu ovennya 180 derajat Celcius. Kita panggang selama kurang lebih 20 hingga 25 menit ya. Come on. Nah, setelah 20 menit kita keluarkan ya teman-teman dari oven. Nah, seperti ini ya teman-teman sponge cake-nya. Tuh, lembut ya. Oke, dan memang tidak terlalu tinggi karena kan kita cuma pakai 2 telur ya. Nah, sekarang kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Oke, gengs, setelah cake-nya matang ya dan kita dinginkan, sekarang kita mulai lagi untuk membuat puding coklatnya ya, puding atas cake-nya. Nah, di sini bahan-bahan yang diperlukan adalah saya memakai 150 gram gula pasir. Lalu di sini ada 2 putih telur ya, dari 2 butir telur
2 putih telur. Lalu nanti saya pakai setengah sendok teh cream of tartar. Lalu di sini ada 500 ml susu, 100 gram dark cooking chocolate, 1 butir kuning telur, 25 gram coklat bubuk, dan 1 saset agar-agar tanpa rasa atau plain. Nah, untuk cream of tartarnya kalau misalnya teman-teman mau ini bisa diganti dengan 1 sendok teh perasan air jeruk. Nah, oke, yang terakhir adalah sejumput garamnya. Ini garamnya sedikit aja. Fungsinya supaya nanti pudingnya itu tidak berair. Oke, sekarang kita come on membuat puding busa coklat. Oke, yang pertama-tama kita masukkan coklat bubuknya dulu. Lalu kemudian susunya, ya susu cair ya teman-teman. Lalu gula, garam, dan agar-agarnya jangan lupa. Nah, dan yang paling penting agar-agarnya ya teman-teman ya. Oke, setelah semuanya masuk kita aduk dulu. Hingga semuanya rata sebelum kita didihkan ya ini. Nah, sekarang kita didihkan sambil terus diaduk ya teman-teman ya. Apinya nggak usah gede-gede, api kecil aja. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman ya. Sekarang kita matikan apinya. Kita aduk sebentar untuk. Nah, sambil menunggu uap yang di agar-agarnya itu keluar semua ya. Sekarang kita aduk ini kuning telurnya pakai garpu aja. Aduk sembarang aja gini ya teman-teman. Nggak usah harus sampai putih. Kita kocok sebentar. Nah, setelah seperti ini kita masukkan adonan agar-agar ya. 1 sendok sayur aja. Fungsinya untuk supaya si telurnya ini tidak terlalu matang ya. Jadi telur kuning telurnya menyesuaikan dengan temperatur adonan coklatnya. Nah, ini langsung diaduk. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke dalam adonan agar-agar tadi. Dan kita masak lagi sebentar aja. Oke, ini sudah ada kuning telurnya sambil kita aduk sebentar. Apinya harus kecil ya teman-teman ya. Jangan sampai kuningnya itu jadi gerundulan gitu. Nah, setelah tercampur seperti ini ya, kita aduk. Nah, setelah tercampur seperti ini kira-kira 5 menit bahkan kurang. Ya, ini jangan khawatir ya teman-teman ya, kuning telurnya matang ini. Nah, sekarang kita matikan apinya. Dan kita biarkan dulu sampai uap-uapnya itu agak berkurang ya. Kita hilangkan dulu uap-uapnya. Nah, ini setelah uapnya agak sedikit berkurang, kita masukkan coklat bloknya ya, atau coklat cooking atau dark cooking coklatnya itu. Kita aduk perlahan, dia akan meleleh sendiri ya teman-teman, jadi nggak usah dipanasin lagi. Ini akan meleleh sendiri dengan temperatur adonan agar-agarnya. Aduk terus. Adonannya benar-benar tidak lagi beruap, kita kocok putih telurnya. Oke, kita masukkan putih telurnya. Lalu sedikit saja cream of tartar atau
pakai itu juga boleh ya, apa namanya, perasan air jeruk. Nah di sini teman-teman bisa menambahkan 1 sendok makan gula pasir. Oke, kita tambahkan gula. Lalu kita kocok hingga dia kaku ya. Nah ini sepertinya sudah soft stick, kita lihat dulu ya. Kalau kira-kira sudah membentuk jambul, ujungnya sudah selesai ya. Oke, sekarang kita masukkan adonan coklatnya dan kita kocok lagi. Teman-teman jangan khawatir ya, ini mateng ya jadinya, karena panas dari adonan agar-agar coklatnya ya. Nah ini kita kocok lagi sampai semuanya rata. Ya, adonan coklat sudah masuk semua dan ini sudah teraduk dengan rata. Sekarang kita matikan mixernya dan kita mulai untuk menaruhnya di atas cetakan agar-agar yang sudah disiapkan. Nah, oke teman-teman, saya sudah menyiapkan loyang seperti ini. Ya, agak sedikit tinggi, sudah saya alasi dengan kertas roti. Kenapa ini dibiarkan seperti ini? Kelihatannya tidak estetik ya, tapi karena loyangnya itu bongkar pasang yang punya saya. Jadi daripada nanti dia keluar ya cairannya, agar-agarnya, jadi saya alasi seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan cake yang sudah matang tadi ke dalam loyang ya. Oke. Sekiranya menurut teman-teman ini cake-nya agak sedikit kering permukaannya, bisa diolesi dengan air atau air gula boleh. Ini kita olesi sebentar. Nah, oke, setelah permukaannya terolesi dengan air ya, agak sedikit basah. Lalu kita masukkan adonan busa, agar-agar busanya ya, puding busanya ya. Nah, oke ya teman-teman, ini cake-nya sudah agak basah ya permukaannya. Sekarang kita masukkan adonan puding busa coklatnya tadi. Nah ini sudah semuanya masuk ya, pelan-pelan kita tadi masukkannya, kemudian agak digoyang sebentar. Oke, nah setelah ini kita biarkan dulu, jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, jadi kita biarkan dulu di luar seperti ini sampai benar-benar dingin. Dan nanti kita lanjutkan lagi untuk tahap selanjutnya. Nah oke ya, sekarang kita mulai dengan tahapan yang terakhir. Jadi agar-agar atasnya, sementara kita menunggu puding busa coklatnya itu benar-benar set ya. Jadi bahan-bahan yang diperlukan di sini, saya sudah menyiapkan 100 gram gula pasir. Oke, lalu di sini ada 350 ml air. Dan nanti ini agar-agar plain ya, tanpa rasa, saya cuma pakai setengahnya aja. Lalu untuk buah-buahannya itu terserah aja sih, maunya buah apa yang kira-kira bisa untuk dipakai di atas agar-agar tersebut. Tapi kalau bisa jangan duren. Bercanda. Oke, kalau gitu sekarang di sini saya pakai anggur hijau, lalu stroberi,
Ya, stroberinya besar-besar ini. Lalu di sini ada satu kaleng kecil buah kalengan. Ya. Jadi untuk buahnya sih tergantung selera aja. Oke, sekarang mari kita mulai. Nah, oke, sekarang kita tuangkan agar-agarnya ini setengah bungkus ya. Lalu kemudian kita masukkan gula. Oke, lalu kemudian kita masukkan gula. Kita aduk rata dulu. Setelah kira-kira rata, baru kita masukkan airnya. Ini bisa ditambahkan dengan vanila bubuk ya, teman-teman, terserah aja. Tapi kalau bisa jangan dikasih pewarna karena maunya yang bening aja kan. Oke. Nah, setelah ini kita masak hingga mendidih ya. Ini kita masak perlahan hingga benar-benar mendidih ya, teman-teman ya. Nah, ini sudah mendidih ya, teman-teman ya, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita matikan apinya. Lalu kita aduk sebentar untuk menghilangkan uap ini ya. Nah, oke, sekarang kita mulai menghias ya, maksudnya kita taruh dulu. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lihat apakah ini sudah set atau belum. Tapi kalau kata saya udah ya. Tuh ya, udah nggak ada yang nempel. Ya, udah keras ya permukaannya. Sekarang kita mulai untuk menaruhkan semua topping-toppingnya ini ya, buah-buahannya. Menurut selera teman-teman aja ya. Mau dikasih buahnya apa aja, silahkan ya. Nah, ini setelah uap agar-agarnya agak sedikit hilang ya, berkurang. Sekarang kita masukkan, kita tuangkan ke dalam cetakan ini yang sudah ada buahnya, tapi perlahan ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah semua saya tuangkan ke dalam loyang agar-agar ya. Ini kita biarkan dulu di luar sampai benar-benar set. Baru setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas. Jangan dimasukkan ke dalam freezer ya teman-teman ya. Jadi harus ke dalam kulkas, oke? Kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, ada sedikit perubahan dekorasi topping atasnya. Hasilnya jadinya begini ya. Ini setelah saya keluarkan dari loyangnya, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk potong ya, teman-teman. Kita lihat bagaimana dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini ya, teman-teman. Silahkan bisa dilihat ya. Jadi ada cake bawahnya dan kemudian puding coklat dan puding buah atasnya, oke? Terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini. Dengan resepnya adalah
cake puding atau pudding cake dengan buah-buahan ya atasnya. Jangan lupa untuk membantu saya di like, di share, dan juga subscribe bagi yang belum. Jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.